Halo guys, jumpa lagi bersama saya Avanti Buat Asik. Saya dari Politeknik Negeri Nusa Utara, Prodi Sistem Informasi. Dan kali ini saya akan bahas modul ketiga dengan judul yaitu jenis algoritma Artificial Neural Network. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada konsep dasar dari Artificial Neural Network. Yang pertama, ini adalah merupakan model AI yang meniru cara kerja otak manusia. Kedua, terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengenali pola dan juga membuat keputusan berdasarkan data. Dan juga ada struktur dari ANN, terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama input layer, menerima data. Yang kedua, hidden layer, memproses data. Yang ketiga, output layer, menghasilkan hasil. Jadi setiap layer ini memiliki peran dalam mengolah dan juga menginformasi pada setiap layer tersebut secara bertahap. Nah, ini dia cara kerja Artificial Neural Network tersebut. Ada 5 cara kerja. Yang pertama, data masuk ke dalam jaringan melalui input layer. Yang kedua, dikalikan dengan bobot atau weight dan ditambahkan bias. Yang ketiga, diproses menggunakan fungsi aktivasi. Yang keempat, menghasilkan output. Yang kemudian dievaluasi. Dan yang kelima, jika salah, maka sistem akan memperbaiki bobotnya. Selanjutnya ada komponen utama, yaitu yang pertama weight atau disebut sebagai bobot. Jadi di sini menentukan pentingnya suatu data. Yang kedua, bias. Bias ini membantu menyesuaikan hasil output. Dan yang ketiga, activation function, yaitu mengubah nilai agar bisa diproses lebih lanjut. Yang keempat, loss function, yaitu mengukur tingkat kesalahan hasil. Di sini ada algoritma perceptron. Ini merupakan model ANN yang paling sederhana. Biasanya digunakan untuk klasifikasi data sederhana dan hanya dapat menyelesaikan masalah linear saja. Juga menjadi dasar pengembangan ANN yang lebih kompleks. Dan ini ada algoritma backpropagation. Algoritma ini memiliki pembelajaran ANN yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan output, membuat AI mampu belajar secara optimal dengan 3 cara kerja, yaitu cara kerja yang pertama menghitung error, yang kedua mengirim kembali error ke belakang, dan yang ketiga memperbaiki bobot secara bertahap. Dan di sini ada jenis arsitektur dari ANN. Yang pertama, multiplier perceptron atau MLP. Ini merupakan model dasar ANN. Yang kedua, Convolutional Neural Network atau CNN, yaitu untuk pengolahan gambar. Yang ketiga, Recurrent Neural Network atau RNN, untuk data berurutan. Dan yang keempat, Generative Adversarial Network, untuk menghasilkan data baru. ANN juga merupakan atau memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Itu kelebihan dari ANN sendiri, mampu mengenali pola kompleks, dapat belajar dari data secara otomatis, dan digunakan dalam berbagai bidang seperti gambar dan juga suara. Sedangkan kekurangannya, ia membutuhkan data dalam jumlah besar. Bahkan proses training memerlukan waktu yang lama, sehingga sulit dipahami cara kerjanya atau black box. Kesimpulannya, ANN ini meniru cara kerja otak manusia, sehingga dapat belajar dari data menggunakan algoritma. Digunakan untuk mengenali pola kompleks dan juga memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Nah, jadi itu saja penjelasan saya mengenai ANN tersebut, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.